Setelah melihat Zhang Yu, Li Yunliang tentu saja tidak senang, dan berkata, "Zhang Yu, beraninya kau datang ke sekolah. Aku kabur selama berhari-hari tanpa alasan, dan bahkan tidak meminta liburan. Apa maksudmu?" Zhang Yu terdiam ketika mendengar ini, dan berkata, "Tuan Li, bukankah aku sudah meminta cuti denganmu?" Li Yunliang berkata, "Kapan kau mengambil cuti bersamaku?" Zhang Yu berkata, "Kau lupa. Aku meneleponmu beberapa hari yang lalu dan mengatakan aku akan pergi ke Rusia untuk berpartisipasi dalam konser internasional perang anti-fasis internasional." Li Yunliang mendengar ini, wajahnya bahkan lebih tidak senang, dan berkata, "Lelucon internasional apa? Kau pikir aku bodoh? Kenapa kau tidak mengatakan kau akan pergi ke Mars? Dalam hal ini, kau bisa bersekolah selama 2 tahun." Hahaha. Seluruh kelas tertawa canggung ketika mereka mendengar ini. "Apa yang tertawa? Kalian semua membuatku tenang." Li Yunliang berkata. Orang-orang kelas 12 menahan senyum, dan itu dianggap tenang. Zhang Yu berkata, "Tuan Li, saya benar-benar pergi ke Rusia. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada teman-teman sekelas kami. Mereka semua dapat bersaksi kepada saya. Apakah Anda ingin terlibat dalam gerakan massa bersama saya lagi?" Li Yunliang berkata dengan tidak menyenangkan, "Sertifikat apa yang dapat mereka lakukan? Terakhir kali Wu Jie bertanya kepada saya kemana Anda pergi. Sekarang Anda memberitahu saya bahwa mereka semua tahu. Sekarang setelah mereka tahu, Wu Jie juga bertanya kepada saya apa yang saya lakukan. Saya sangat kenyang sehingga saya senang." Wu Jie mendengar tentang topik tersebut dan berkata, "Tuan Li, monitor itu benar-benar akan pergi ke Rusia. Jangan percaya Anda melihat monitor-monitor, yang semuanya adalah foto-foto yang diambil ketika dia pergi ke Rusia. Kami hanya bergegas untuk melihat foto-foto itu. Di dalamnya ada orang asing." Li Yunliang mengerutkan kening, "Jangan tidak tahu apa-apa. Foto dan hal-hal dapat digunakan dengan komputer PS. Ambil 2 foto, PS, dan katakan kepada Rusia, bagaimana saya bisa percaya?" Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum. Wu Jie sedikit menangis dan berkata, "Tuan Li bukan gambar 2 potong. Ada banyak. Jika Anda tidak percaya, Anda akan mengetahuinya. Tidak hanya foto pertunjukan, tetapi juga parade. Artileri pesawat terbang, ada juga pemimpin nomor 1. Petik 2. Apa?" Li Yunliang menatap matanya, mengira dia salah dengar, dan bertanya, "Pemimpin nomor 1. Apakah pemimpin nomor 1 di negara kita?" Wu Jie berkata, "Tentu saja. Tuan Li, saya tidak bisa mengatakan lebih dari itu. Anda hanya tahu ketika Anda melihatnya." Beralih ke Song Zi, dia berkata, "Song Zi, telepon Tuan Li." Song Zi datang ke Li Yunliang dengan ponselnya dan menyerahkannya kepada Li Yunliang. Li Yunliang mengambilnya, membaliknya, dan menemukan bahwa itu benar-benar banyak meriam pesawat terbang selama parade militer. Dia membaliknya lagi, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar melihat foto yang mengejutkannya. Ini adalah foto kelompok beberapa orang. Dalam foto itu, bukan hanya Presiden Rusia, tetapi juga pemimpin nomor 1. Li Yunliang benar-benar tidak bisa berkata apa-apa sekarang. Hal-hal asli yang dikatakan Zhang Yu pada dirinya sendiri adalah benar. Dia benar-benar memiliki hal yang aneh untuk pergi ke Rusia untuk tampil. Dan di tengah-tengah, saya masih bisa bertemu dengan pemimpin nomor 1 dan berfoto bersama. Semua orang di kelas 12 melihat bahwa Li Yunliang tidak berbicara, dan dengan tatapan datar, tentu saja tahu bahwa dia sekarang telah mempercayai pernyataan Zhang Yu. Karena tadi, ketika mereka tidak melihat foto-foto itu, mereka tidak akan mempercayainya. Yang disebut melihat adalah mempercayai. Setelah melihatnya, Anda tidak dapat tidak mempercayainya. Zhang Yu berkata, "Tuan Li, saya benar-benar telah pergi ke luar negeri. Sekarang Anda mempercayainya." Li Yunliang bangkit dari keadaan lesunya, berdeham, dan berkata, "Kali ini, karena kamu benar-benar akan tampil di luar negeri, lupakan saja. Tapi lain kali kamu ingin meminta cuti, kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Tidak mengherankan jika aku tidak mendengarkan dengan jelas." Zhang Yu mengangguk ketika mendengar ini, dia mengangguk, dan berkata, "Aku tahu. Aku harus menjelaskannya lain kali. Berikan ponselmu," kata Li Yunliang. Zhang Yu belum bergerak. Song Zi, yang duduk di depannya, segera berlari, mengambil ponselnya, dan mengirimkannya ke Zhang Yu. Tiba-tiba Li Yunliang teringat sesuatu dan berkata, "Benar."
Zhang Yu, menurut peraturan sekolah, sepertinya kamu dan para pemimpin negara berfoto bersama. Ini adalah contoh khas peningkatan mutu pendidikan siswa di sekolah kita. Nanti kamu serahkan fotonya padaku, aku akan mencucinya dan menaruhnya di ruang kehormatan sekolah sebagai contoh. Lagi pula, kalau kamu pakai seragam sekolah yang kebesaran, dan pakai jas, pasti kelihatan seperti siswa. Hehehehe, seluruh kelas tertawa mendengar ini. Zhang Yu tidak bisa menahan tangis, mengangguk, dan berkata, aku tahu. Aku akan berusaha sebaik mungkin lain kali. Lain kali, Li Yunliang mengumumkan kelas resmi. Zhang Yu tidak beristirahat dengan baik tadi malam, dan terbang lagi di pagi hari. Mungkin itu hubungan antara kelahiran dan hukuman kelas. Setelah beberapa saat di kelas, dia tertidur. Li Yunliang tidak bisa berkata apa-apa tentang keadaan Zhang Yu. Tapi tidak mungkin, dia juga biasa melihatnya, biarkan dia meninggalkannya. Untuk mengatakan bahwa Li Yunliang tahu betul, bagi Zhang Yu, tidak masuk akal untuk mempelajari apapun. Dia masih sangat muda di usia yang begitu muda sehingga berbagai sekolah terkenal pasti akan mengejarnya di masa depan, dan dia tidak perlu khawatir tentang dia. Zhang Yu pulang sekolah malam-malam dan menyalakan komputer. Karena saya berada di luar negeri beberapa hari ini, Suangjiao yang tiada taraf belum diperbarui, dan perjalanan ke barat belum diperbarui. Hari ini saya berencana untuk mengambilnya dan terus memperbarui. Begitu Zhang Yugang mendarat di Feilong.com, mengandalkan hak istimewa akun jangkar tingkat tinggi, ia segera memberitahu seluruh jaringan, jumlah kamar langsung meningkat. Begitu banyak penggemar online, hal pertama adalah keluhan yang luar biasa. Zhang Yu terdiam, dan tiba-tiba putus asa selama beberapa hari, dan emosi yang tidak senang di hati para penggemar secara alami menumpuk banyak. Mengenai keputusan Zhang Yu, pejabat itu tidak mengatakan apa-apa, karena Zhang Yu telah menyapa Zhu Zikuan sebelumnya. Dari sudut pandang resmi, tampaknya Zhang Yu adalah jangkar yang istimewa. Untuk alasan pribadi, pejabat itu tidak punya pilihan. Gurita itu besar, kemana saja kamu selama berhari-hari. Salurannya tidak muncul, Weibo tidak diperbarui. Zhang Yu tersenyum, saya pergi ke Rusia untuk konser internasional beberapa hari ini. Saya baru kembali hari ini. Jawaban Zhang Yu tak pelak membuat seisi ruangan berteriak, berbagai macam keterkejutan, ekspresi, seakan-akan sedang turun hujan. Telur naga berguling, aku melihat ekornya dari awal sampai akhir. Tidak melihat gurita besar, layar publik pun memberi persetujuan, seakan-akan sedang turun hujan. Bagaimana mengatakannya juga sangat dahsyat, lagi pula, ada banyak sekali netizen di ruangan itu. Banyak orang telah menonton pertunjukan itu, dan pada dasarnya tidak ingat pertunjukannya. Foto Zhang Yu berkata, kamu tidak melihatku normal. Aku hanya bertanggung jawab atas pekerjaan di balik layar, hanya berdiri di pinggir lapangan. Aku menulis beberapa lagu, jadi aku bertanggung jawab atas latihan. Zhang Yu mengatakannya dengan sederhana, tetapi seseorang segera meneriakkan nama lagunya. Bagaimanapun, pertunjukan itu disiarkan langsung di TV di Tiongkok, dan ada beberapa lagu di dalamnya. Baru-baru ini, banyak orang menyukainya di Tiongkok. Zhang Yu melihat seorang netizen menanyakan nama lagunya, berkata, aku menulis 3 lagu secara total. Mereka menari di tembok besar, pawai kemenangan, dan para prajurit berbaris. Netizen mendapat jawaban yang benar, seruan gunung dan tsunami tidak dapat dihindari, dan layar tampaknya sedang hujan. Lagu-lagu Zhang Yu di Tiongkok juga tidak berhasil baru-baru ini. Dalam pertunjukan luar negeri, lagu-lagu domestik yang paling populer sebenarnya ditulis oleh Zhang Yu. Netizen di ruangan itu terkejut dan curiga, dan pergi untuk mencari dan memastikan. Ternyata penulis lagunya memang Zhang Yu. Meski bukan gurita, semua orang tahu bahwa gurita itu hanyalah nama penanya. Netizen tahu bahwa Zhang Yu punya alasan yang lebih sah akhir-akhir ini, dan tentu saja dia tidak bisa menggigit dan mati. Yang terjadi selanjutnya adalah mendesak Zhang Yu untuk terus memperbarui, lagi pula, Suangjiao yang tak tertandingi diperbarui ke tempat penting dan tiba-tiba rusak selama berhari-hari, sehingga banyak netizen juga mengerikan. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan pembaruan malam ini dan keluar dari platform. Masuk ke Vertex Novel Network dan memperbarui Journey to the West. Journey to the West memakan waktu berhari-hari. Meski ada banyak netizen di platform yang meminta pesan, tidak banyak pengingat. Perlu diketahui bahwa ketika Zhang Yu awalnya,
kepadatan pembaruan tidak terlalu besar, itu adalah keadaan 3 hari memancing dan 2 hari mengeringkan jaring. Meski hari-hari ini agak panjang, mereka tidak merasa begitu tidak dapat diterima. Lagi pula, novel dengan kesulitan seperti itu tidak dapat diperbarui setiap hari, dan itu juga pengetahuan umum netizen. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhang Yu kembali ke kehidupan sekolah. Tentu saja, foto Zhang Yu dengan pemimpin nasional juga menyebabkan gempa bumi yang cukup besar di sekolah. Ketika para pemimpin sekolah mengetahui hal ini, mereka hampir tidak percaya. Meskipun itu hanya foto kelompok dari sudut pandang orang normal, itu bukan masalah besar. Namun, itu tergantung pada di mana menempatkan masalah untuk dipahami. Menempatkannya dalam kelompok khusus seperti sekolah tidaklah mudah. Para pemimpin sekolah yang berhati-hati itu berturut-turut mendatangi Zhang Yu untuk berbincang-bincang, dan kemudian mengoreksi di banyak tempat untuk melihat apakah semuanya benar atau tidak. Tentu saja, hal yang nyata tidak dapat dipalsukan. Pemimpin sekolah akhirnya mengonfirmasi keaslian Zhang Yu. Karena ada banyak foto Zhang Yu sebagai bukti pendukung, tidak hanya pemimpin nasional, presiden asing, tetapi bahkan seorang komisaris militer dalam negeri juga muncul di foto-foto itu, yang tidak dapat tidak dipercaya. Pada saat ini, para pemimpin sekolah menganggap Zhang Yu sebagai harta karun. Bagaimanapun, para siswa di sekolah itu dapat tampil dengan sangat baik. Mereka belum pernah melihat mereka sebelumnya. Saya percaya ini pasti akan menjadi hal yang sangat gemilang dalam sejarah berdirinya sekolah menengah pertama. Selama periode ini, beberapa lagu Zhang Yu di konser internasional juga secara tak terduga menyebar ke seluruh negeri. Awalnya lagu-lagu ini telah didengar oleh banyak orang di Tiongkok, tetapi masih termasuk dalam lingkaran yang relatif kecil. Meskipun dia terkenal, dia belum mencapai tahap ketenaran. Namun, perkembangan acaranya cukup mengejutkan. Itu disebabkan oleh platform media Rusia. Lagu-lagu yang tersebar di seluruh Rusia ditulis oleh orang Tiongkok. Lagu-lagu tersebut tidak hanya dinyanyikan dalam bahasa Rusia, tetapi juga dalam bahasa Tiongkok, tetapi juga diterima dengan baik. Orang-orang Rusia menyukainya dan berdiskusi dengan serius. Topik diskusi adalah, sementara ekonomi Tiongkok sedang meningkat, aspek budaya juga meningkat. Pada saat yang sama, secara objektif ditunjukkan apakah Rusia sedang menurun secara ekonomi, atau bahkan bagian budayanya menurun, atau sedang menurun. Laporan tersebut telah membangkitkan respons yang luar biasa di Rusia, dan bahkan banyak netizen Rusia mencari versi Rusia dari lirik pawai prajurit di seluruh negeri. Ditambah dengan diskusi sebelumnya di media resmi, topik ini juga telah menyebar ke seluruh Rusia. Media Rusia yang luar biasa juga telah menarik perhatian media domestik. Konten terkait ini juga telah menjadi topik diskusi hangat di media domestik akhir-akhir ini. Tentang efek gabungan dari kebangkitan ekonomi. Pada akhirnya, kebangkitan budaya adalah perilaku sutradara atau objektif. Zhang Yu, protagonis dari insiden tersebut, secara alami menarik perhatian banyak orang di Tiongkok. Pada saat yang sama, popularitas Zhang Yu meningkat pesat lagi. Pada saat kedua, banyak media menelepon untuk mewawancarai Zhang Yu. Zhang Yu tidak tahu kemana dewa-dewa banteng, hantu, dan ular ini harus menelepon. Namun, dia tidak tertarik untuk diwawancarai oleh media. Jika tidak keluar dari pintu depan, masuklah melalui pintu belakang. Banyak media juga menghubungi para pemimpin sekolah, berharap untuk mewawancarai Zhang Yu. Namun, wajah Zhang Yu tidak tertarik. Zhang Yu menggigitnya dan tidak setuju. Sekolah tidak punya pilihan selain mendapatkan persetujuan Zhang Yu. Perwakilan sekolah, Zhang Yu, diwawancarai. Zhang Yu tidak tertarik dengan apa yang ingin dikatakan sekolah tertentu. Dia hanya mengatakan apapun yang dia suka, selama dia tidak datang untuk mencarinya sendiri. Suatu pagi, Zhang Yu mandi dan berencana untuk pergi ke sekolah. Tetapi tiba-tiba telepon berdering, dan mengangkatnya, itu adalah telepon Wu Jun. "Angkor, ada apa, Zhang Yu? Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini?" "Aku sangat sibuk, ini hanya sekolah. Apakah ada yang salah?" "Ini, sebenarnya, aku benar-benar mencarimu. Katakan sesuatu dengan jujur, siapa dan siapa di antara kita? Itulah masalahnya. Bukankah aku sudah memberitahumu terakhir kali? Baru-baru ini, grup kami baru-baru ini mengadakan acara pertukaran musik dengan para ahli budaya dari beberapa negara Eropa. Aku ingat, apa yang terjadi? Acaranya dibatalkan. Bagaimana bisa dibatalkan? Beginilah kejadiannya. 2 hari yang lalu,
musisi dari beberapa negara datang ke Beijing bersama-sama. Saya menerima mereka bersama para pemimpin Wenhuako. Semua orang baik-baik saja. Menurut keadaan normal, itu adalah makan dan makan, kemudian mengatur lagu, dan mengatur waktu latihan. Kemudian ada latihan, dan akhirnya ada pertunjukan di Teater Nasional. Menurut keadaan normal, ini mungkin prosesnya. Petik 2. Lalu, kalau begitu kita akan mulai pesta penyambutan terlebih dahulu. Suasananya masih sangat bagus, semuanya berbudaya, dan ramah. Tetapi setelah berbicara dan mengobrol, saya berbicara tentang topik Anda. Baru-baru ini, beberapa lagu Anda, bukankah sangat populer di Rusia? Dan topiknya juga populer, bahkan musisi yang datang untuk berkomunikasi dengan negara asing telah mendengarnya. Petik 2. Hahaha, itu masih ada hubungannya dengan saya. Kalau begitu saya tidak akan tinggal diam. Benar sekali, topiknya tidak hanya membahas tentang pekerjaanmu, tetapi juga sepanjang topik, membahas tentang situasi terkini musik Tiongkok dan masalah pengaruh internasional. Semua orang awalnya berbicara dengan sangat baik, dan tidak apa-apa untuk berbicara satu sama lain secara umum. Tetapi salah satu dari orang-orang di Austria itu mungkin sedikit mabuk, dan kemudian merendahkanmu tanpa alasan. Tentu saja, selama periode itu, tidak hanya kamu, tetapi juga devaluasi lingkaran musik negara kita. Katakanlah negara kita sekarang, dengan menulis beberapa lagu populer atau semacamnya, aku memiliki rasa kehadiran di dunia. Aku tidak dapat menulis karya musik kelas dunia. Selain itu, aku juga mengatakan bahwa seni musik tidak dapat diselesaikan dengan uang. Tiongkok jauh lebih buruk daripada Austria. Petik 2. Orang asing ini terlalu banyak bicara. Tidak, aku bertengkar hebat dengannya untuk ini. Hahaha, oke Angkor. Aku tidak pernah mengira kamu akan bertengkar dengan orang lain. Aku tidak menyangka, hehe, saya juga minum anggur waktu itu, dan kepala saya panas. Tentu saja, saya tidak tahan dengan sikap orang asing itu, seolah-olah saya adalah yang pertama di dunia. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana? Tidak mungkin, tetapi semua orang datang untuk membujuk. Tetapi Anda harus tahu bahwa ini masalah martabat, tidak ada yang membujuk. Saya bertaruh dengan orang itu saat itu. Dalam pertunjukan ini, kedua belah pihak menciptakan satu sama lain. Musik orkestra yang benar-benar baru. Biarkan penonton yang hadir menjadi juri. Siapapun yang kalah tidak hanya harus meminta maaf di depan umum, tetapi juga mengakui secara langsung bahwa levelnya rendah. Petik 2. Oh, itulah yang terjadi. Mengapa saya pikir itu masalah besar? Jangan bertaruh. Bagaimana mungkin itu menjadi taruhan sederhana? Ini melibatkan masalah martabat nasional. Dan itu adalah masalah yang sangat serius. Baiklah, oke, saya tahu. Tetapi apa maksud Anda dengan menelepon saya? Meskipun saya berbaring, alasannya ada pada saya. Tetapi taruhannya bukan pada saya. Itu tidak masalah bagi saya. Kau ingin aku menyemangatimu di hari pertunjukan. Hei, ngomong-ngomong soal ini, aku benar-benar mencarimu untuk sesuatu. 2 hari setelah aku selesai bertaruh, aku tercengang untuk berkreasi di rumah. Tapi setelah 2 hari kebodohan, aku menulis demo. Tapi sekilas itu bukan sampah. Jika kau mengeluarkan benda ini dan membuat sketsa, kau harus memuja pihak lain sebagai guru. Jadi sekarang aku butuh bantuanmu. Kau ingin aku membuat musik orkestra. Tapi aku belum menulisnya. Bagaimana jika aku menuliskannya? Tidak masalah. Kau belum menulisnya, aku yang menulisnya. Aku hanya tidak merasa kreatif sama sekali. Faktanya, itu tidak berhasil, hanya karena waktunya terlalu singkat, sulit untuk mendapatkan sepotong niuca dalam waktu sesingkat itu. Kreasinya terasa lebih baik dariku, Anda datang ke kotak besar dan saya memodifikasi detailnya. Mari kita bekerja sama dan kita tidak boleh membiarkan orang asing yang sombong itu meremehkan musisi Tiongkok kita. Jadi, bagaimana penampilanmu? 7 hari lagi, kamu akan datang dengan pesawat hari ini, dan aku akan menjemputmu di bandara. Jika kamu merasa baik, itu akan memakan waktu hampir 2 hari. Latihan, 3 hari sudah cukup. Oke, aku akan pergi ke bandara sekarang. Naik pesawat dan meneleponmu lagi. Haha, terima kasih, saudaraku. Aku akan pergi ke Beijing untuk makan, minum, berjudi, dan merokok. Saudaraku sudah termasuk semuanya. Hehehehe, oke. Zhang Yu menutup telepon dan memikirkannya, mengganti satu set pakaian kasual,
keluar dan menaiki troli, langsung pergi ke bandara. Zhang Yu menghubungi nomor ponsel Li Yunliang di jalan. Hai, Guru Li, aku Zhang Yu. Aku ingin mengambil cuti seminggu. Apa lelukonmu? Kamu baru kembali selama beberapa hari, mengapa kamu meminta cuti lagi? Jangan bilang kamu akan pergi ke Rusia lagi. Kali ini aku tidak akan pergi ke Rusia. Kali ini aku akan pergi ke Beijing. Ada pertukaran musik internasional di Beijing. Akan memakan waktu sekitar seminggu sebelum dan sesudahnya. Zhang Yu, jangan salahkan guru karena tidak mengingatkanmu, ujian akan segera tiba. Kamu tahu harus mengambil cuti setiap hari. Jangan datang ke kelas. Kurasa buku-buku di mejamu semuanya baru. Terus saja seperti ini. Ujian bisakah kamu melakukannya? Kamu tahu, kamu adalah wakil ketua serikat mahasiswa, dan para pemimpin sekolah sedang fokus pada mata pelajaran. Kalau kamu gagal ujian, para pemimpin sekolah tidak akan mengkritikmu, tetapi mereka mencari masalah denganku. Ini bukan keberuntunganku. Nona Li, yakinlah, aku tidak punya masalah dengan ujian. Sekarang aku pulang setiap malam untuk meninjau. Aku jamin, nilainya tidak boleh lebih rendah dari kinerja akademis semester lalu. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sekarang aku bisa mengambil cuti. Aku bilang tidak. Bisakah kamu kembali? Tidak mungkin. Aku sudah di pesawat. Kalau begitu, kau masih bertanya apa yang sedang kulakukan. Ayo, cepat kembali. Tapi kali ini sudah selesai, apakah kau harus mempelajarinya dengan cepat? Rambutku hampir rontok untukmu. Begitu. Setelah menutup telepon, taksi melaju kencang, dan segera tiba di bandara. Zhang Yu membeli tiket mahal di dekat situ. Bukan Zhang Yu yang ingin membeli tiket mahal. Kau harus tahu bahwa harga tiket paling mahal adalah sebelum pesawat lepas landas. Inilah sebabnya kebanyakan orang harus membeli tiket lebih awal. Membeli tiket terlambat berarti kau sedang terburu-buru, dan cemas berarti kau tidak punya banyak uang. Setelah Zhang Yu naik pesawat, ia menelepon Wu Jun dan memberitahu dia kapan pesawatnya tiba. Tidak butuh waktu lama bagi pesawat untuk mencapai bandara ibu kota, lagi pula, Zhonghai dan Beijing tidak terlalu jauh. Zhang Yu turun dari pesawat dan segera melihat Wu Jun melambaikan tangan dari kerumunan. Zhang Yu berjalan mendekat dan tertawa, sudah berapa lama angkor menunggu? Wu Jun berkata, sudah lama sejak aku tiba. Mudah saja, Zhang Yu. Setiap kali aku melihat kemanapun kau pergi, aku membawa tas. Begitu juga ke luar negeri. Zhang Yu berkata, cukup bawa 2 potong pakaian. Tidak usah bergerak, tidak terlalu banyak. Mereka berdua meninggalkan bandara sambil mengobrol, dan mengambil mobil Wu Jun di tempat parkir. Mobil itu meninggalkan bandara. Zhang Yu berkata, angkor. Seberapa besar masalahnya kali ini? Wu Jun dengan enggan berkata, wajah bengkak penuh dengan lemak. Sekarang memikirkannya, itu juga masalah mati untuk menyelamatkan muka dan menderita. Zhang Yu berkata, siapa orang asing yang bertaruh padamu? Wu Jun berkata, seorang Austria bernama Karl Brand. Zhang Yu mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk mencarinya. Siapa Karl Brand ini? Wu Jun melirik dan berkata, tidak perlu mencari. Aku sudah mencarinya. Orang ini tidak mudah. Dia adalah seorang profesor di Akademi Musik dan Seni Wina, sebuah sekolah musik Eropa yang terkenal. Dia adalah seorang komposer dan konduktor Eropa yang terkenal. Zhang Yuanyan berkata dengan sedikit terkejut, orang ini sangat terkenal. Kau menendang batu besar, Wu Jundao, tanpa berlian, kau tidak dapat mengambil pekerjaan porselen. Tanpa 2 kuas di tanganmu, beraninya kau pergi ke luar negeri untuk bermain trik. Zhang Yu tertawa, tapi, taruhan ini adalah taruhan antara kalian berdua. Jika kau menarik bantuan asing, bisakah dia setuju? Pada saat itu dia tidak dapat mengatakan bahwa Lai Pi tidak mengakui taruhan itu. Wu Jun berkata demikian, dia tersenyum, dan berkata, aku tidak bodoh. Aku tidak mengatakan apapun saat itu. Maksudku, kedua belah pihak, tidak mengatakan itu aku. Kedua belah pihak secara alami mewakili tim masing-masing. Aku yakin dia tidak bisa menyalahkannya. Selain itu, selama kita menang saat itu, tidak masalah jika dia tidak mau mengakuinya. Bagaimanapun, kita menang. Hahaha. Zhang Yuanyan berkata sambil tersenyum, oke, angkor. Ternyata kamu sudah siap secara mental. Dengan mengatakan itu, kamu sekarang sangat percaya diri. Setelah mendengar ini, Wu Jun berubah menjadi ekspresi terdiam, berkata, aku benar-benar bengkak dan penuh lemak.
Siapapun dapat menggerakkan mulutnya, tetapi masalahnya adalah menulis terlibat, yang tidak sesederhana itu. Kalau tidak, aku tidak dapat menemukanmu sebagai seorang prajurit. Ngomong-ngomong, Zhang Yu, kamu belum menulis simfoni, kan? Zhang Yu mengangguk dan berkata, aku belum menulisnya. Tetapi aku telah melihat beberapa informasi terkait. Ngomong-ngomong, bukankah kamu mempelajari ini secara profesional dari Angkor? Kamu seharusnya memiliki banyak informasi profesional di rumah. Aku akan melihat waktu itu lihat apakah ada sesuatu yang bisa dipelajari. Petik 2. Melihat data sekarang, Wu Jun mengungkapkan sesuatu yang aneh. Bisakah kamu melakukannya? Aku punya banyak data profesional. Aku khawatir kamu tidak dapat membacanya dalam waktu singkat. Zhang Yu tertawa, terlalu cepat untuk menuju ke senjata. Bahasa Indonesia, saya membaca dengan cepat, jadi jangan khawatir. Wu Jun, yang mengemudi, mengangguk tak berdaya, dan tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah kasusnya sekarang, dan dia membicarakannya sendiri, tetapi hanya memecahkan toples dan memecahkannya. Wu Jun melaju ke lingkungannya sendiri, memarkir mobilnya, dan membawa Zhang Yu pulang ke atas. Setelah Zhang Yu mengikuti Wu Jun ke dalam rumah, dia melihat sekeliling dan tersenyum, oke Angkor. Rumah itu dihias dengan baik. Sekilas, itu kaya. Wu Jun tersenyum dan berkata, ada kentut. Kamu lakukan dulu, aku akan menuangkanmu segelas air. Mari kita bersikap sopan kepada kami berdua. Zhang Yu berkata, mari kita bawa aku membaca dulu. Wu Jun mengangguk, dan membawa Zhang Yu ke ruang kerjanya. Ada lemari besar dengan banyak buku di dalamnya. Wu Jun membuka pintu lemari dan berkata, buku-bukuku ada di sini. Lihat saja sekitar sini. Zhang Yu mengangguk, datang ke lemari, dan dengan hati-hati melihat buku-buku ini. Anda tahu bahwa Zhang Yu telah mendengar beberapa simfoni sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memecahkan masalah sebenarnya sekarang. Anda harus melihat perkembangan musik di sini terlebih dahulu, dan memutuskan lagu mana yang lebih baik. Zhang Yu melihat buku-buku di lemari, dan saya benar-benar terkejut mengatakan bahwa ada banyak informasi tentang musik, beberapa di antaranya berbahasa Mandarin dan sebagian besar berbahasa Inggris. Sebagai konduktor profesional orkestra tertinggi di negara ini, Wu Jun juga merupakan siswa berbakat yang lulus dari sekolah musik Amerika yang terkenal. Latar belakang musiknya masih sangat kuat. Tingkat bahasa Inggris Zhang Yu saat ini tidak dipelajari melalui sistem. Itu sepenuhnya belajar sendiri berdasarkan kemampuan mengingat. Karena tidak ada yang bisa dilakukan di sekolah pada hari kerja. Ketika tidak dalam kesulitan, cari sesuatu untuk dilakukan lebih baik daripada duduk bosan. Tingkat bahasa Inggris Zhang Yu sekarang telah mencapai level 6. Dengan 6 level, tidak ada masalah dengan dialog. Tetapi jika Anda ingin membaca buku teks bahasa Inggris profesional ini, Anda hanya takut memiliki kekuatan yang lebih dari cukup. Tidak mungkin, meskipun saya tidak ingin mendapatkannya melalui sistem, sekarang hanya cara sistem yang tersedia. Zhang Yu menambahkan keterampilan bahasa Inggris tingkat lanjut ke dalam sistem dan langsung menguasai disiplin bahasa Inggris. Dan mencapai tingkat tertinggi penilaian bahasa Inggris internasional. Untuk berbicara bahasa Inggris tingkat dewa, itulah tingkat tertinggi di antara para sarjana linguistik. Jadi dari perspektif linguistik, tingkat keilahian pada dasarnya tidak ada artinya. Zhang Yu memiliki latar belakang bahasa Inggris tingkat lanjut, dan kendala bahasa pun sirna, ia langsung mengambil sejumlah besar, menaruhnya di atas meja, lalu duduk dan mulai menonton. Wu Jun tidak setuju dengan perilaku Zhang Yu yang suka mengasah senjata. Sungguh luar biasa ada orang yang mau belajar sementara sebelum menulis lagu. Zhang Yu mengambil buku pelajaran untuk jurusan bahasa Inggris, dan terus-menerus melihatnya. Kecepatannya sangat cepat karena tidak ada kendala bahasa, dan sebagai tambahan ia memiliki teori musik yang komprehensif sebagai dasarnya. Bagi orang biasa, buku-buku surgawi dalam kabut di awan bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipahaminya. Zhang Yu membaca buku dengan cepat, segera menyelesaikan satu, lalu mengganti yang lain. Wu Jun di sebelahnya tercengang. Wu Jun bahkan sedikit bingung sekarang, aku tidak tahu apa maksud Zhang Yu. Siapapun yang membaca buku seperti ini jelas akan membaca buku. Ketika Wu Jun melihat Zhang Yu menyelesaikan buku lainnya, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Zhang Yu. Buku itu tadi, apakah kau sudah selesai membaca? Setelah mendengar ini, Zhang Yu melirik Wu Jun dengan pandangan ragu, dan berkata, ya. Ada apa? Wu Jun berkata,
Tidak. Maksudku, kamu membaca terlalu cepat. Apakah kamu sudah selesai membaca 2 buku dalam beberapa saat? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, tidak ada yang aneh. Aku membaca buku dengan cepat. Dan aku telah mempelajari sebagian besar isinya, hanya untuk referensi. Aku punya konsep di hatiku. Melihat ke atas, tentu saja, secepat biasanya. Tentu saja, Wu Jun tahu bahwa tingkat teori musik Zhang Yu sangat tinggi. Karena mereka sudah saling kenal sejak lama, mereka sering bertukar jurusan terkait bersama. Kalau tidak, mereka tidak bisa mengundangnya jauh-jauh. Meski begitu, kecepatan membaca Zhang Yu terlalu cepat. Ketika Wu Jun melihat kepala Zhang Yu yang membosankan, dia hanya sedang membaca buku. Dia tidak merasa tertarik untuk duduk sendiri. Dia berdiri dan berkata, Zhang Yu, lihat dirimu dulu. Aku akan pergi ke wawancara untuk menulis dan melihat apakah aku merasa cocok. Zhang Yu mengangguk, dan tidak berkata apa-apa. Wu Jun mengambil lembaran musik kosong dan berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa, dan mulai terus mencoba berkreasi. Pada siang hari, Wu Jun tampaknya masih tidak berpikir. Aku ingin mencari Zhang Yu untuk keluar dan makan sesuatu, tetapi Zhang Yu menolak, dan memutuskan untuk terus membaca dan berbicara saat makan malam. Wu Jun harus menyiapkan roti dan susu untuk Zhang Yu. Siang harinya, mereka makan enak, lalu dia memanggil Wang Mingqi untuk menemaninya di malam hari. Matahari mulai terbenam, dan waktu sudah tiba untuk malam hari. Bel pintu berbunyi, Wu Jun bangkit dan membuka pintu, dan mendapati Wang Mingqi yang mempersilakannya masuk ke kamar. Setelah Wang Mingqi masuk ke dalam rumah, dia berkata, kakak dan adik belum pergi bekerja. Wu Jun berkata, unit-unit ini bekerja lembur akhir-akhir ini. Mungkin nanti. Setelah memakai sandal, Wang Mingqi melihat sekeliling dan berkata, bukankah kamu mengatakan Zhang Yu ada di sini? Siapa dia? Wu Jun berkata, baca buku di rumah. Wang Mingqi mengangguk dan duduk di sofa di ruang tamu. Dia mengambil musik di meja kopi dan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, kenapa? Kamu belum merasakannya. Wu Jun duduk di samping dengan ekspresi depresi, menghela napas, dan berkata dengan depresi, aku tidak perlu khawatir tentang perasaan. Ngomong-ngomong, apakah ada pekerjaan untuk Brand? Wang Mingqi berkata, dia seharusnya hampir sampai. Besok pagi, dia telah menghubungiku, menyatakan bahwa dia akan pergi ke resimen untuk latihan. Sangat cepat, Wu Jun mengerutkan kening, dan merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Dia merasa terjebak di sini untuk waktu yang lama tanpa merasakan apapun. Sebaliknya, pihak lain memiliki efisiensi yang sangat tinggi. Mungkinkah ada kesenjangan yang begitu besar antara dirimu dan pihak lain? Jangan terlalu stres. Wang Mingqi berkata, Brand ini juga musisi nomor 1 di Eropa. Tidak menutup kemungkinan bahwa karyanya sudah pernah diciptakan sebelumnya. Baru sekarang dikeluarkan. Wu Jun menghela napas dan berkata, sudah kuduga. Aku pernah menulis beberapa lagu sebelumnya, dan hasilnya bagus. Setidaknya sekarang aku tidak perlu khawatir. Wang Mingqi berkata, tidak sesederhana itu. Orang itu berani menantangmu, pasti ada 2 kuas di tangannya. Baiklah, jangan bicarakan masalah ini. Wu Jun mendongak ke arah waktu dan berkata, ayo pergi. Ayo keluar dan makan sesuatu. Wang Mingqi mengangguk, meletakkan lembaran musik di tangannya, berdiri dan memasuki ruang belajar bersama Wu Jun. Wang Mingqi masuk ke ruangan, dan situasi di dalamnya benar-benar mengejutkannya. Zhang Yuzheng sedang duduk di kursi sambil memperhatikan apa yang sedang ditontonnya, dan ada banyak buku yang ditumpuk di sebelahnya. Situasinya cukup spektakuler. Wang Mingqi menatap Zhang Yu sejenak sebelum berbalik dan berbisik kepada Wu Jun di sampingnya, apa yang sedang dia lakukan. Wu Jun berkata dengan enggan, masih perlu bertanya www.novelhall.com/bay. Sejak dia memasuki rumah hari ini, dia telah membaca. Buku-buku di rak bukuku hampir selesai dibacanya sekarang. Tidak, Wang Mingqi menatap rak buku besar Wu Jun dengan heran, dan berkata, dia sudah selesai membaca semua buku ini. Hanya dalam 1 hari, Wu Jun berkata, tidak, seharusnya hampir sama sekarang. Ini lebih seperti membaca buku daripada membaca buku. Wang Mingqi menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setelah membaca begitu banyak buku dalam waktu yang singkat, itu adalah hal yang luar biasa. Wu Jun berkata, Zhang Yu, ayo pergi, ayo keluar dan makan sesuatu dulu, lalu kembali dan menonton.
Ada waktu. Jiwa Zhang Yu teralih dari buku itu. Ia mendongak dan tersenyum, Kakak Wang datang. Tunggu sebentar, aku akan segera selesai membaca. Setelah itu, aku menunduk lagi. Tentu saja, kecepatan membalik buku itu lagi. Sedikit lebih cepat, Wang Mingqi terkejut melihat Zhang Yu membalik buku begitu cepat. Tidak lama kemudian, Zhang Yu selesai membaca, mengikat buku itu, dan menyingkirkannya. Ia berdiri dan berkata, sudah selesai. Wu Jun tertawa, cukup cepat. Aku telah membaca begitu banyak buku dalam sehari. Apakah hanya 2/3? Zhang Yu berkata, tidak. Itu yang terakhir tadi. Aku telah selesai membaca semuanya. Wu Jun mendengar suara Gading dan berkata, kau terlalu cepat. Ini membaca, ini hanya menyalin dan memindai. Hahaha. Wang Mingqi menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut. Baiklah, jangan katakan itu, ayo makan di luar. Wu Jun mengangguk. Zhang Yu tiba-tiba berkata, apakah kau akan keluar untuk makan sekarang? Kalau tidak, aku akan keluar dan makan setelah selesai menulis. Wu Jun dan Wang Mingqi mendengar ekspresi tercengang pada saat yang sama. Wu Jun terdiam sejenak dan berkata, Zhang Yu, apa yang akan kamu tulis? Tentu saja aku yang menulis lagunya. Zhang Yu tertawa, aku merasa cukup baik sekarang. Aku ingin makan setelah selesai menulis. Wu Jun berkata dengan heran, apa kamu bercanda? Bisakah kamu menulis sekarang? Zhang Yu mengangguk dan berkata, aku merasa hampir. Tulislah sekarang. Zhang Yu sekarang telah mensintesis informasi yang dilihatnya hari ini, dan dia sudah memiliki tujuan yang sesuai di dalam hatinya. Wu Jun masih merasa sedikit tidak terbayangkan, dan menoleh ke Wang Mingqi, berkata, Lao Wang. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu makan setelah selesai? Atau menulis setelah selesai? Wang Mingqi berpikir sejenak dan berkata, karena kamu punya perasaan, tulislah dulu. Jangan khawatir tentang makan. Wu Jun mengangguk, dan beberapa orang mengemasi buku-buku di atas meja bersama-sama. Kemudian mereka mengeluarkan beberapa partitur kosong dan meletakkannya di atas meja, dan memberikan Zhang Yu sebuah pena. Setelah melihat semuanya sudah siap, Zhang Yu menatap Wu Jun dan berkata, Angkor. Berapa lama rencanamu? Wu Jun mengerutkan kening dan berpikir, berkata, 4 atau 5 menit, 5 atau 6 menit sudah cukup. Terlalu lama, tidak cukup untuk mengejar ketinggalan dengan konser spesial. Masih ada cukup banyak pertunjukan kali ini, dan waktunya relatif. Tidak masalah terlalu lama. Zhang Yu mengangguk, mengambil pena dan mulai menulis di skor. Wu Jun dan Wang Mingqi takut mengganggu pikiran Zhang Yu dan tidak berani terlalu dekat untuk menonton. Tetapi Zhang Yu menulis tentang keadaan mengalir, tetapi mereka melihatnya. Keduanya merasa sedikit aneh, karena keadaan Zhang Yu hampir terus-menerus, dan tidak ada maksud untuk berhenti sama sekali. Apakah terasa begitu nyata? Bisakah Anda menulis semuanya sekaligus? Keduanya memiliki perasaan yang luar biasa di hati mereka, tetapi agar tidak mengganggu inspirasi Zhang Yu, keduanya sebisa mungkin tetap diam. Zhang Yu tidak butuh waktu lama. Dia segera mendapatkan partitur musik. Dia mengambilnya dan tampak bagus. Sebaliknya, dia menyerahkannya kepada Wu Jun sambil tersenyum, lihat ini. Lihat apakah ini berhasil. Wu Jun mengambil lembaran musik itu dengan tidak sabar, dan Wang Mingqi mengumpulkannya dan melihatnya bersama-sama. Mengetahui bahwa Zhang Yu dapat memperoleh sepotong musik hanya dalam waktu yang singkat, dari sudut pandang profesional dua orang, itu sungguh luar biasa. Karena yang mereka butuhkan sekarang adalah musik orkestra, bukan lagu-lagu pop. Bagaimana mungkin musik orkestra ditulis dalam waktu yang begitu singkat? Anda harus tahu bahwa tidak peduli apakah itu 4 atau 5 menit atau 5 atau 6 menit musik orkestra, kesulitannya sangat sulit. Symphony of Destiny. Wu Jun melihat judulnya, dan merasa dalam hatinya, sungguh nama yang aneh. Ketika Wu Jun melihat catatan itu sedikit, ekspresinya sedikit dikagumi dari awal, dan kemudian dia terkejut, diikuti oleh keterkejutan, dan akhirnya tidak bisa mengatakan sepatah kata pun karena terkejut dengan lagu ini. Wang Mingqi juga dipaksa oleh lembu ini ke lagu tanpa batas, dan lidah yang memukulnya akan ditarik ke tanah. Sungguh lelucon. Ini adalah lagu yang dapat ditulis dengan kungfu kencing. Mungkinkah semua jenius adalah alien? Zhang Yu melihat bahwa keduanya sudah tercengang, dan tidak ada yang berbicara. Tidak dapat dihindari bahwa dia tertawa. Dia pasti tahu seperti apa lagu itu.